Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri, NIM 119130108 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2019. Saya dari kelas Matek 2 RC. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan panas. Persamaan panas adalah persamaan diferensial parsial berjenis parabolik yang terbentuk karena proses perpindahan panas. Contohnya, proses perpindahan panas di sebuah penempang batang ke dalam bentuk persamaan diferensial parsial. Metode numerik untuk persamaan panas satu dimensi. A. Penurunan persamaan panas. Persamaan panas disebut juga sebagai persamaan difusi, di mana didapatkan dengan merumuskan persamaan aliran panas, di mana namanya itu yaitu sigma U per sigma T sama dengan K sigma pangkat 2U per sigma X pangkat 2, di mana K sama dengan K per rho kali C, merupakan koefisien difusi. Metode beda hingga untuk persamaan panas satu dimensi. Dalam mencari solusi suatu persamaan diferensial parsial, metode yang sering digunakan adalah metode beda hingga. Disebabkan karena mendekati persamaan diferensial parsial dengan pendekatan deret Taylor-nya yang diperoleh persamaan beda maju, beda mundur, dan beda pusat. Ini bisa kita lihat keakuratan setiap beda. Yang pertama itu skema beda maju, keakuratan skema beda maju itu 0 dalam kurung delta T. Untuk keakuratan skema beda pusat itu 0 dalam kurung delta X pangkat 2. Skema eksplisit persamaan panas satu dimensi. Dipandang persamaan panas satu dimensi yaitu UT sama dengan KUXX. Itu dapat dituliskan sigma U per sigma T sama dengan K sigma pangkat 2U per sigma X pangkat 2. Itu T lebih besar dari 0, dan juga X itu lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari L, dengan syarat awal U dalam kurung X, 0 sama dengan Vx, itu dimana X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan L. Dan syarat batas U dalam kurung 0 T sama dengan 0, itu T-nya besar sama dengan 0, dan U L T sama dengan 0, di mana T lebih besar sama dengan 0. Penampang batang homogen satu dimensi dengan panjang L akan dibagi ke dalam N interval dengan masing-masing panjang delta X, dan tiap T interval dari panjang delta T, domain diambil menjadi persegi X besar dari 0 dan X kecil dari L. Dan 0 kecil dari T, titik X menjadi X0 sama dengan 0, 1 sama dengan delta X. Terus jika kita mencari untuk dalam persamaan I-nya, itu XI sama dengan I delta X. Sementara untuk titik T menjadi T0 sama dengan 0, T1 sama dengan delta T.
Jika kita mencari nilai N-nya yaitu Tn sama dengan N delta T, maka didapat dalam rumus keduanya yaitu U dalam kurung XI, Tn. Itu sama dengan UI di U I pangkat N. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diberikan UT sama dengan UXX untuk X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 20, di mana U itu 0, T sama dengan U 20, T sama dengan 0. T besar dari 0. Dan juga U dalam kurung X, 0 itu sama dengan 100. Jika X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 20, diambil delta T sama dengan 1 dan delta X sama dengan 2. Dan ditanya, hitunglah U0 pangkat 0 sampai U10 pangkat 0. Untuk B, itu ditanya U I pangkat N tambah 1. Hitunglah U1 pangkat 1 sampai U9 pangkat 1. Untuk yang C, hitunglah U1 pangkat 2 sampai U9 pangkat 2. Untuk penyelesaiannya yang A itu T sama dengan 0 second, di mana kita masukkan ke rumusnya U 0 pangkat 0 sama dengan U 0,0 sama dengan U1 pangkat 0. Dan nanti kita akan dapat U10 pangkat 0 sama dengan U dalam kurung 20,0. Itu dapatnya 100. Untuk yang B sendiri, itu kita masukkan rumus S sama dengan K delta T per delta X pangkat 2. Maka nanti didapat T sama dengan 1. Ketika kita masukkan dalam mencari U1, U0 pangkat 1 sampai U10 pangkat 1, nanti akan kita dapat seperti ini. U0 pangkat 1 sama dengan U 0,1 sama dengan 0. Selanjutnya, U1 pangkat 1 sama dengan U1 pangkat 0 ditambah S dan kurung U2 pangkat 0 dikurang 2U1 pangkat 0 tambah U0 pangkat 0 sama dengan 100 ditambah 1/4 dan kurung 100 dikurang 2 2 dikali 100 ditambah 100 sama dengan 100. Begitu juga untuk U2 pangkat 1. U2 pangkat 0 ditambah S dalam kurung U3 pangkat 0 dikurang 2. U2 pangkat 0 ditambah U1 pangkat 0. Sama dengan 100 ditambah 1/4 dalam kurung 100 dikurang 2 dikali 100 ditambah 100. Itu dapatnya 100. Sampai nanti dapat U10 pangkat 1 yaitu U dalam kurung 20,1 itu sama dengan 0. Dia akan kembali ke semula. Dan untuk yang C itu tadi diketahui T sama dengan 2. Tinggal kita masukkan U1 pangkat 2, di mana U1 pangkat 1 ditambah S dan kurung U2 pangkat 1 dikurang 2U. U1 pangkat 1 ditambah U0 pangkat 1 sama dengan 100 ditambah 1/4 dalam kurung 100 dikurang 2 dikali 100 ditambah 0 sama dengan 75. Begitu juga berikutnya U2 pangkat 2 itu nanti akan dimasukin ke rumus yaitu U2 pangkat 1 ditambah S dalam kurung U3 pangkat 1
dikurang 2U 2 pangkat 1 ditambah U1 pangkat 1 sama dengan 100 ditambah 1/4 dan kurung 100 dikurang 200 ditambah 100. Itu hasilnya 100. Dan nanti sampai di U2 pangkat 10 sama dengan U dalam kurung 20 2 itu nanti kita dapat hasilnya kembali ke semula yaitu 0. Selanjutnya kita masuk skema eksplisit persamaan panas dua dimensi. Dipandang persamaan panas dua dimensi yaitu Rho CU T sama dengan K itu dikali UXX ditambah UYY. Terus itu T lebih besar dari 0 dan 0 lebih ke dan X itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari W. Dan Y itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari H. Atau kita dapat tuliskan seperti ini, yaitu Rho C Rho C dikali sigma U per sigma T sama dengan K dalam kurung sigma pangkat 2U per sigma X pangkat 2 ditambah sigma pangkat 2U dibagi sigma Y pangkat 2. Dengan syarat batas seperti yang tadi kita lihat pada itu U dalam kurung X0T sama dengan U dalam kurung X A T sama dengan F T di mana T besar dari 0 dan X itu besar dari 0 dan lebih kecil dari W. Dan U dalam kurung 0 Y T sama dengan U W U dikali W Y T sama dengan G dalam kurung Y T di mana Y itu lebih besar dari 0 dan Y itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari H. Dan syarat awal itu kita ambil U X Y 0 sama dengan H dalam kurung X Y di mana T lebih besar dari 0. Jadi nanti akan dapat kesimpulan bahwa penampang batang homogen dua dimensi dengan panjang W dan tinggi H akan dibagi ke dalam N dan M interval dengan masing-masing panjang delta X, delta Y, dan tiap T interval dari panjang delta T, domain diambil menjadi persegi, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan W. Dan Y itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan H. Dan juga 0 itu lebih kecil sama dengan T. Titik-titik X menjadi X0 sama dengan 0. X1 sama dengan delta X1. Bla 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 bla. Dan nanti dalam persamaan untuk mengganti angkanya kita jadi I itu XI sama dengan I delta X di mana XN sama dengan N delta X sama dengan W. Untuk titik Y-nya itu menjadi Y sama dengan Y0 sama dengan 0, Y1 sama dengan delta Y, bla 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 bla. Untuk nilainya itu kita ganti jadi J, maka dari itu YJ sama dengan J delta Y. Terus YM sama dengan M delta Y sama dengan H. Sementara itu titik-titik T menjadi T0 sama dengan 0, T1 sama dengan delta T, dan Tn sama dengan delta T. Tn sama dengan N delta T. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.